Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 di Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bersama-sama kita boleh bersyukur saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melalui bersama-sama di akhir bulan Juli ini, di mana akhir bulan Juli ini di tahun 2002 Gerakan Membaca Alkitab Rutin tahun ketiga telah berakhir, dan kita masuk di dalam Gerakan Membaca Alkitab Rutin di tahun keempat. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa menyelesaikan di dalam tahun ketiga ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, dan itu semua karena anugerah, kemampuan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bagi para jemaat yang masih mungkin dalam pembaca Alkitab yang tahun ketiga masih banyak yang belum menyelesaikannya, mari tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap bergairah membaca kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca ini akan menguatkan hidup kita, yang memampukan melewati kehidupan kita dalam hari ke hari, dan kehidupan kita semakin hari serupa seperti Kristus Bapak Ibu Saudara. Dan kita yakini dan percaya kita mau lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar. Saya juga akan belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau baca di kebenaran firman Tuhan di Maleakhi pasal 3 Bapak Ibu Saudara. Ya, di Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara ya. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau baca lagi di ayat yang ke-15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Iya, mungkin saat ini masih banyak tantangan, rintangan. Mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersemangat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kendor Bapak Ibu Saudara ya, dalam kehidupan ibadah kita. Walaupun ada orang-orang Kristen ya, mungkin yang merasa ya ibadah sebagai sekedar saja pokoknya datang, tapi tidak serius dalam kehidupannya yang semakin hari semakin harus diubah Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu tidak bicara tentang kita hanya datang di hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita datang hari Minggu adalah satu ekspresi kita. Semakin hari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, keseriusan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ibadah itu di mana kehidupan kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus Bapak Ibu Saudara. Semakin hari kehidupan kita semakin menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menjadi berkat. Iya Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan ibadah kita saat ini Bapak Ibu Saudara, masih ada satu kesempatan yang Tuhan masih yang diberikan sama Tuhan untuk kita semakin hari semakin serius ya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, itu nanti akan ada satu perbedaan Bapak Ibu Saudara ya, ada satu perbedaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau coba di pasal yang keempat Bapak Ibu Saudara selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara.
Di saat itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang gegabah, orang-orang yang fasik, yang meremehkan kebenaran firman Tuhan, meremehkan tentang kehidupannya, menyia-nyiakan waktunya, tidak menggunakan waktu-waktu ini dengan serius Bapak Ibu Saudara, tentang kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Di saat hari Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, seperti perapian, diuji semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kehidupan mereka diuji, kehidupan kita diuji. Nah, biarlah kehidupan kita tampil seperti emas Bapak Ibu Saudara, bukan seperti jerami. Ya Saudara, dibakar habis Bapak Ibu Saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mari semakin hari semakin sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihinya, karena mereka seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat ke-18 Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini yang menjadi ayat yang luar biasa penekanannya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang baik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Patutnya kita bersyukur di ayat yang ke-18 ini Bapak Ibu Saudara, ya, ada satu perbedaan, ya, di antara orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh beribadah, benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, sampai ada orang-orang yang mungkin merasa dirinya ini tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka merasa, buat apa aku beribadah? Toh aku baik-baik aja, seperti gitu. Toh buat apa aku serius-serius banget dalam kehidupan kerohanianku? Ya Bapak Ibu Saudara, pokoknya seperti ini aja gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini tanpa yang mereka sadari Bapak Ibu Saudara, sampai firman Allah menyampaikan kurang ajar. Iya, berarti Bapak Ibu Saudara, di konteks di sini Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita semakin hari serius dalam ibadah kita Bapak Ibu Saudara, untuk mengiring Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ya, hari Tuhan yang tidak tahu Bapak Ibu Saudara, seperti pencuri Bapak Ibu Saudara, datangnya yang tidak kita tahu, tiba-tiba kedatangannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, ada satu perbedaan nantinya Bapak Ibu Saudara, ya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang sungguh-sungguh serius mencari Tuhan. Tuhan akan menyayangi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam ibadah Bapak Ibu Saudara yang saat ini Saudara, semakin hari semakin setia Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada satu hal yang sangat penting di sini di ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara, di pasal 4 ayat keempat. Kalau kita mau renungkan di sana, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum. Sesungguhnya ayat kelima, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, seperti jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara, mari di ayat keempat dikatakan ingatlah kepada Taurat. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita kalau ingin diselamatkan, kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa, ingatlah kebenaran akan firman Taurat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, yang kita akan baca setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara, ini akan menumbuh dewasakan, menguatkan iman kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak jatuh Bapak Ibu Saudara.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini di pagi hari ini. Mari, jangan kendor Bapak Ibu Saudara. Ingatlah akan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita, untuk kita semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir. Ada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melewati kehidupan kita, untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan. Akan ada satu perbedaan Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang cinta akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menyayangi kehidupan kita. Tuhan akan menyelamatkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami percaya Tuhan akan ada satu perbedaan Tuhan, di mana orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami selalu setia, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Karena sebab di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, itu akan menguatkan hidup kami. Dan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami didapati Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia Tuhan, hamba yang sungguh-sungguh Tuhan mengasihi-Mu dan serupa seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ampuni kalau kami masih seringkali melalaikan, melupakan Engkau Tuhan. Tapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.